berada di Sekolah Masa Depan Cerah dan kami sebagai pelajar Masa Depan Cerah akan membicarakan tentang aspek keberagaman, masalah dan solusinya. Nama saya Rex dan saya akan membicarakan tentang aspek toleransi beragama. Mayoritas agama Indonesia adalah Muslim dan yang kedua adalah Kristen. Tetapi seringkali rakyat Indonesia juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya rasisme atau pembulian. Dan sedangkan Indonesia juga menganut Bhinneka Tunggal Ika yang bertujuan untuk menghargai dan menyatukan satu sama lain. Tetapi adanya berbagai masalah seperti konflik-konflik yang saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi solusinya kita harus mengetahui konsep-konsep dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Nama saya Maverick Buntono. Hari ini saya akan beropini tentang suku di Indonesia. Jadi Indonesia mempunyai banyak sekali suku karena Indonesia ini pulau-pulaunya terpencar dan salah satu suku itu adalah suku Jawa. Suku Jawa berpopulasi 95,2 juta dan suku Jawa adalah suku terbesar. Nah, dengan suku-suku yang sangat banyak di Indonesia ini banyak sekali perbedaan antara ras dan etnis di Indonesia. Dan kemungkinan terjadinya konflik sangat tinggi karena adanya perbedaan dan setiap suku mempunyai aturannya sendiri, kepercayaan sendiri yang membuatnya berbeda dengan suku lain. Dan solusi dari konflik ini yaitu suku-suku harus berbaik dan merespek perbedaannya satu dengan lain. Nama saya Mario Alvino. Sekarang saya akan beropini tentang budaya daerah. Apa itu budaya daerah? Budaya daerah adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat di dalam wilayah tertentu. Masalah sekarang itu adalah budaya di Indonesia sekarang menipis. Jadi karena teknologi banyak adat istiadat di Indonesia tergantikan. Jadi bagaimana kita mengulangi adat istiadat, mengembalikan adat istiadat itu dengan cara kita harus menghormati sesama kita dan tidak boleh mencemarkan nama baik suatu suku daerah tersebut. Lalu kita itu adalah Indonesia, kita tidak boleh terpecah belah lagi oleh adu domba maupun caci maki orang lain. Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan budaya dan sukunya. Tapi sekarang kita lihat masyarakat banyak yang kelaparan dan banyak yang butuh pendidikan. Dan apakah itu salah negara? Bukan, itu salah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat juga banyak yang korupsi dan juga petinggi-petinggi yang banyak yang korupsi dan mengambilkan uang-uang masyarakat. Sehingga yang kaya menjadi kaya dan miskin menjadi miskin. Sehingga itu tidak baik untuk Indonesia. Dan kini kita butuh persatuan dalam Indonesia, yaitu suku-suku gabung menjadi satu, agama dan menjadi satu, agar kita bisa menumbuhkan Indonesia jadi yang lebih baik. Halo, nama saya Timothy. Sekarang saya akan menjelaskan peran kita pelajar dalam pembangunan negara. Jadi dalam pembangunan negara itu kita yang pasti harusnya menginspirasi orang-orang lain yang di luar dan tidak berpendidikan. Dan kita tuh dalam pembangunan negara tidak usah dalam kelompok yang besar. Contohnya dalam kelompok-kelompok kecil saja kita sudah dapat membangun negara agar menjadi negara yang lebih baik. Nah, sekian presentasi dari kami. 1, 2, 3, Bhinneka Tunggal Ika. Akhir.